Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Farezi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Adobe Photoshop dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Adobe Photoshop. Dilansir dari kompas.com, Adobe Photoshop adalah sebuah program berbasis grafis raster atau bitmap, sebuah perangkat lunak atau software untuk membuat dan mengedit gambar lalu menyimpannya dalam berbagai format. Kemudian kita langsung masuk ke dalam aplikasi Adobe Photoshop. Jadi, eh, di dalam Adobe Photoshop ini terdapat beberapa fitur eh, yang cukup unik, seperti lasso. Di sini di dalam lasso ada lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, kemudian ada rectangular marquee, elliptical marquee, single row marquee, single column marquee, kemudian ada quick selection tool, magic wand tool, kemudian ada eraser untuk menghapus beberapa bagian yang mungkin tidak penting, dapat kita hapus menggunakan eraser. Kemudian yang lasso, kemudian selection tool tadi merupakan suatu fitur untuk menseleksi gambar yang mana mungkin ada suatu objek dalam gambar yang ingin kita beri warna tertentu, atau bahkan atau mungkin kita pisahkan ke dalam gambar yang lain gitu. Kita bisa menggunakan selection tool ataupun lasso. Kemudian ada teks, kita dapat masukkan teks dalam gambar dan menentukan font dan ukuran dari tulisan itu sendiri. Kemudian bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam aplikasi Photoshop ini? Caranya mudah. Pertama, kita klik file, kemudian open, dan pilih file atau gambar yang ingin kita masukkan. Saya akan memasukkan beberapa contoh gambar. Yang pertama, saya akan menggunakan gambar mobil NASCAR. Mobil NASCAR ini nantinya akan saya seleksi menggunakan salah satu dari fitur ini. Kemudian gambar mobil NASCAR ini akan saya pindahkan ke dalam gambar race track ini. Caranya, pertama, saya akan gunakan magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool memiliki sifat ketika kita tarik, satu kali tarik, maka dia akan otomatis mengikuti bentuk dari objek yang kita seleksi. Saya akan langsung tarik aja. Mungkin tidak terlalu rapi karena sekedar contoh, yang penting kita semua mengerti. Oke, setelah ini apa? Setelah ini kita langsung saja copy paste ke dalam racetrack, gambar race tadi, gambar racetrack. Oke, ini gambar ini kan terlalu besar. Saja kita bisa kecilkan sesuai dengan ukuran racetrack ini. Baik, saya akan masukkan satu gambar lagi. Setelah ini, saya lupa tadi, setelah kita memasukkan gambar mobil ke dalam racetrack, kita harus melakukan apply dulu agar gambar yang telah kita masukkan tidak bergerak-gerak lagi sesuai dengan bentuk terakhir yang kita tinggalkan. Baru kemudian kita bisa lakukan copy paste untuk gambar yang kedua.
Nah, di sini saya akan membuat gambar mobil ini terbalik caranya dengan menggeser titik tengah yang ada di sudut kiri ini ke arah kanan. Dengan begitu gambar akan berputar ke arah yang sebaliknya. Saya akan membuat kecil sesuai dengan ukuran track. Oke. Selanjutnya kita apply. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan gambar salah satu dari laki-laki ini ke dalam raster tadi. Saya akan mencoba menggunakan polygonal lasso tool. Oke, kita copy lalu kita pindahkan juga ke rest tadi. Saya akan meletakkan laki-laki ini di atas mobil. Coba dia seolah-olah duduk di atas mobil. Oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin ini diterapi karena sekedar contoh untuk teman-teman. Kemudian selanjutnya beberapa botol minum. Di sini saya akan menduplikat salah satu dari dari botol ini menggunakan seleksi juga, metode seleksi, tapi saya menggunakan fitur lasso tool. Di sini jika kita bergetar maka gambar tidak akan menjadi rapi. Oke, selanjutnya kita copy paste, kemudian kita harus membuat layar barunya, layar yang baru dengan mengcopy paste di bagian background ini, di bagian sini. Maksudnya apa? Kita pindahkan, kita geser ke bagian kanannya agar terlihat lebih natural. Oke, seperti itu. Kita masuk ke gambar berikutnya, itu gambar wajah. Pada gambar wajah ini, di sini menunjukkan kalau wajah laki-laki ini terdapat beberapa jerawat dan flek hitam. Nah, di sini kita akan menggunakan spot healing brush tool. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan gambar. Jadi kita bisa menghilangkan jerawat pada gambar-gambar ini dengan menggunakan fitur dalam Adobe Photoshop, sehingga gambar bisa terlihat lebih bersih. Kita coba. Cukup dengan diklik atau digeser seperti ini. Tapi setelah saya coba, jika kita melakukan geser terlalu panjang seperti ini, maka hasil akan menjadi kurang rapi. Maka lebih baik kita mengklik satu-satu pada bagian yang terlihat mencolok. Jadi terkesan mencong seperti ini. Jadi ya ada lebih baiknya kita klik satu-satu saja daripada jadi hasilnya mencong seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hue dan saturation. Apa itu hue dan saturation? Hue atau saturation adalah salah satu dari fasilitas yang ada pada Adobe Photoshop yang digunakan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan warna pada gambar.
Hue dan saturation terdiri dari 3 pengaturan. Yang pertama, hue. Digunakan untuk melakukan pengaturan inti warna. Inti warna di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang membuat sebuah objek nampak berwarna dengan menggeser posisi slider atau mengubah nilainya, maka akan mengubah keseluruhan inti warna dari gambar. Saturation ini adalah sebuah nilai intensitas warna, di mana nilai saturation minimal berarti gambar nampak hitam putih, sedangkan saturation dalam nilai maksimal membuat gambar nampak sangat putih. Kemudian lightness. Lightness digunakan untuk mengatur intensitas gelap terang warna yang ada pada gambar. Kemudian nilai minimal akan membuat gambar nampak gelap, demikian juga sebaliknya. Baiklah, kita masuk. Kita kembali lagi ke aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian, oke, gambar pertama yang akan kita coba adalah gambar keranjang telur. Bagaimana cara kita mengubah satu buah atau beberapa buah telur yang ada pada keranjang, yang dimana di dalam keranjang tersebut terdapat banyak sekali telur. Caranya adalah dengan menseleksi gambar yang ada di dalam gambar ini, yaitu dengan menseleksi beberapa buah telur. Kali ini saya akan menggunakan uh, Magic Magnetic Lasso Tool. Saya akan menseleksi telur yang satu ini. Oke. Selanjutnya kita klik Ctrl U. Ctrl U agar kita dapat menyeting bagaimana warna yang kita inginkan untuk merubah warna telur ini. Dengan melakukan selection, maka hanya satu telur itu saja yang dapat berubah warnanya, yang lain tidak. Saya akan merubahnya menjadi warna kuning keemasan. Agar berbeda dari yang lain. Oke, sudah jadi. Dengan melakukan selection, maka kita dapat menentukan gambar mana yang ingin kita ubah warnanya. Seperti contoh gambar telur ini. Selanjutnya buah. Ada 3 buah di sini, 3 buah jambu air. Kita akan mencoba merubah warna dari ketiga buah jambu ini. Caranya bagaimana? Ya dengan menggunakan selection lagi. Selanjutnya ada gambar apel. Gambar apel ini saya akan menggunakan uh, polygonal lasso tool. Sini saya ingin membuat seolah-olah apel ini terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada gambar seorang laki-laki menggunakan baju kaos. Bagaimana cara kita mengubah warnanya? Apakah kita harus menggunakan selection seperti tadi? Ada cara lain yang lebih simpel untuk mengubah warna baju pada laki-laki ini. Caranya adalah dengan menggunakan push saturation pada bagian ini. Jadi kita pilih yang berbentuk bulat ini, berbulat seperti setengah diarsir. Kita klik dan pilih Hue Saturation. Kemudian untuk menentukan bagian mana yang akan kita ubah warnanya, klik jari ini, klik tangan ini, kemudian arahkan pada baju. Oke. Kemudian tentukan warna apa hue-nya. Saya akan memilih warna hijau, kemudian saturation-nya, dan jika perlu lightness-nya.
Seperti itu. Baiklah, kita masuk ke materi clipping mask atau masking. Baik, jadi di sini kita akan memasukkan superhero-superhero dari DC ini ke dalam sebuah tulisan. Jadi yang saja kita masukkan tulisan saja. Tulisan DC DC Comics Studio. Kita di sini bisa menentukan mau font seperti apa, tapi saya sarankan untuk menggunakan jenis font yang besar dan lebar karena nantinya font tersebut atau teks tersebut akan diisi oleh background, yaitu gambar dari superhero itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Di sini saya menggunakan jenis font Rosewood STD. Jadi backgroundnya kita harus lepas dulu dari gembok agar bisa di clipping mask. Kita naikkan yang bagian background, yaitu yang gambar superhero-nya ke atas. Kemudian kita klik create clipping mask. Dengan begitu, background yang berupa gambar-gambar superhero tadi masuk ke dalam tulisan DC Comics. Dan gambar di dalamnya pun bisa diatur sesuai apakah sudah pas. Tapi jika kita terlalu berlebihan, maka gambar tersebut akan keluar dari teks yang sudah kita buat tadi sebagai cetakan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memasukkan gambar semangka ke dalam tempurung dari helm ini. Jadi akan menjadi desain dari helm ini sendiri. Caranya bagaimana? Dengan melakukan selection terhadap helm. Yang kita selection hanya bagian tempurungnya saja. Bagian dari topi dan bagian dalam tidak akan terkena selection. Karena kita hanya menjadikan semangka sebagai background dari helm ini sendiri. Oke, sudah. Setelah itu kita copy dan paste di bagian sini. Dan kita paste di sini, jadi tercipta nantinya layar satu di sini. Kemudian ini kita copy saja dan pindahkan ke sini. Sorry. Oke. Nah, ini kita usahakan menutupi semua bagian helm. Untuk posisinya mau bagaimana, mau miring, mau tegak, atau gimana, itu tergantung kita sendiri mau seperti apa. Yang penting bagian semangka menutupi semua bagian helm. Kemudian bagaimana? Kemudian kita buat clipping mask agar jangan lupa ini kita apply dulu ya, agar semangka dapat teraplikasikan di dalam tempurung helm. Kemudian ini kita buat jadi soft light supaya jadi lebih natural. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu blinding mode. Apa itu blinding? Blinding mode ditentukan dalam penggabungan warna antar piksel dalam gambar dan gambar lainnya. Ini membantu untuk membuat sebuah gambar semakin artistik dan tergantung pemilihan pada blend mode tersebut. Blending mode terdiri dari warna dasar atau base adalah warna asli dari gambar. Warna campuran atau blend adalah warna yang sudah diaplikasikan dari alat editing atau hasil efek-efek. Yang kemudian kedua warna di atas akan tercampur sesuai blending mode yang akan dipakai dan menghasilkan warna campuran atau result. Di sini ada gambar dedaunan. Saya akan mencoba memasukkan
gambar perempuan ini ke dalam gambar dedaunan tadi dan menyesuaikan menyesuaikan perempuan ini di dalam gambar tersebut. Dan saya akan kontrol. Kemudian saya pastikan. Di sini kita harus menyesuaikan ukurannya, tadi kan terlalu besar. Menyesuaikan ukuran gambar ini di sini, di dalam ini. Kemudian saya ingin membalikkan gambar wanita ini arahnya menjadi menghadap sebelah kiri. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah klik edit, kemudian transform. Ketika kita klik horizontal, maka perempuan akan berubah menjadi menghadap sebelah kiri. Kemudian saya akan mencoba membuatnya jadi lebih natural. Tidak bisa tidak bisa terlalu natural. Di sini ada beberapa yang kita harus cek. Dissolve di sini. Darken hasilnya jadi seperti itu. Jadi seperti kamuflase di dalam itu. Kemudian multiply jadi lebih natural ya. Multiply. Saya akan coba menghapus. Apakah bisa jadi lebih natural? Ini lebih cocok gunakan multiply. Kalau warnanya kuning, kuning gelap. Tidak terlalu rapi. Tidak rapi. Sebagai contoh saja, oke, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan blending mode di sini. Di sini kita akan mencoba menambahkan layer. Oke, kenapa kita tambahkan layer? Agar nanti ketika kita buat coretan di sini menggunakan brush, jadi gambar originalnya tidak tidak berubah gitu. Jadi ketika kita atau mengalami kesalahan dalam proses pengeditan atau brush, kita hanya perlu menghapus satu layer itu saja. Kita pilih brush.
Baik, setelah ini kita coba untuk mengubah itu menjadi coklat. Warnanya tidak terlalu signifikan karena tadi warna biru ya. Paling ini menjadi sedikit lebih gelap sedikit. Kita akan coba menggunakan layar lagi. Kita coba warna lain yang lebih. Coba warna merah. Apakah ini akan membuat gambar menjadi lebih berubah? Terlihat perbedaannya ya, antara rumput yang telah diberi brush tadi dengan tidak. Di sini pun sebenarnya juga cukup nampak ya. Sini terlihat lebih gelap, sedangkan ini lebih terang. Bagian sini. Efek dari teknik mode itu tadi. Bagaimana jika ini kita ubah dengan yang lain, menggunakan hard light mungkin. Hard light membuat warna merah sedikit menjadi lebih berbayang, menjadi tembus pandang, tapi tetap warna merahnya lebih dominan. Jadi rumputnya menjadi warna kecoklatan. Jadi seperti itu. Kita coba lagi tambah sedikit lagi. Oke, jadi seperti itu. Yang di tengah dengan yang di kiri memiliki warna yang sama tadi saya setting. Dengan yang kanan beda. Tampak perbedaannya cukup kontras ya, cukup jelas ya. Jadi, ini jika kita menggunakannya pada editing dengan benar, maka ini akan menghasilkan gambar yang bagus tentunya. Baiklah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Adobe Photoshop. Jika saya memiliki kesalahan dalam perkataan atau salah dalam menyampaikan materi, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.